Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, selamat tahun baru. Terima kasih. Hari ini kita memasuki tahun baru 2023. Dan liturgi gereja merayakan hari ini sebagai Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Saya yakin sepanjang tahun 2022, Ibu Bapak, Saudara-saudari mengalami bahwa banyak hal yang terjadi di luar perkiraan. Meskipun di awal tahun seperti sekarang ini, banyak di antara kita yang sudah mempunyai rencana, mempunyai jadwal yang pasti dan tetap. Tanggal 6 Februari sampai 10 Februari, saya akan ke Manado. Itu sudah ditetapkan. Tapi bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana itu bisa berlangsung, peristiwa 6 sampai 10 Februari itu, apa yang terjadi di sana, belum jelas. Apakah pesawatnya akan lewat di jalan mana, tidak tahu. Meskipun sudah ada jalurnya. Ketemu siapa di pesawat itu, tidak tahu. Apakah ada angin yang kencang, juga tidak tahu. Apakah nanti tanggal 6 itu sehat atau sakit? Tidak tahu. Tetapi ada juga orang yang merasa di awal tahun, jalan saja. Apa yang terjadi terserah. Hidup saja, yang penting baik, hidup benar, sehat-sehat, bekerja sesuai dengan yang ditentukan, jalani saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, gereja mengajak kita untuk merenungkan Maria sebagai Bunda Allah. Mengapa ini ditempatkan di awal tahun? Mengapa perayaan ini menghantar kita untuk memulai perjalanan sejarah hidup kita di setiap awal tahun Masehi? Maria sebagai Bunda Allah menghantar kita untuk meyakini bahwa kesetiaannya, keberaniannya menjawab kata-kata dari malaikat Gabriel membuat ia menerima rahmat yang besar. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jawaban Maria inilah yang membuat apa yang tidak kelihatan, yang ilahi itu menjadi kelihatan dalam wujud manusia. Keilahian hadir di dalam hidup manusia karena Maria bersedia menjawab, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maka dari sana, Ibu Bapak Saudara-saudari, kita belajar bahwa memasuki tahun 2023 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi nasihat dari bacaan pertama, janji Allah kepada nenek moyang Israel diungkapkan lagi. Aku akan melindungi dan memberkati engkau. Aku akan menyinarkan wajahku kepadamu. Aku akan menganugerahkan damai sejahtera kepadamu. Begitu janji Allah kepada bangsa Israel yang membuat mereka lalu sadar bahwa
meskipun perjalanan hidup itu tidak pasti, banyak yang misteri, tidak jelas, tetapi ada keyakinan Allah akan memberkati. Itulah yang diungkapkan juga oleh Bunda Maria ketika ia menjawab, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maka perjalanan kita sepanjang tahun 2023, kita pasrahkan seperti Bunda Maria kepada penyelenggaraan Tuhan. Benar kita mempunyai potensi, kemampuan untuk menjadwalkan segala hal yang bisa kita rencanakan untuk tahun 2023. Tetapi juga sebagai orang beriman, apa yang kita rencanakan itu dipasrahkan kepada kehendak Tuhan. Dan unsur yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudari, banyak prediksi dari para ahli ekonomi bahwa tahun 2023 ini akan ada krisis ekonomi, krisis pangan, krisis sosial, krisis energi, yang barangkali lalu membuat kita perlu waspada, perlu menata dan mengatur apa yang harus kita lakukan. Tetapi sebagai umat beriman, ada nasihat yang menarik yang kita dengarkan tadi dalam bacaan kedua. Peristiwa Natal yang kita rayakan telah menjawab bahwa bagaimana Allah telah mengutus putranya yang dilahirkan oleh seorang perawan, dan putra itulah yang memampukan kita menerima anugerah Roh Kudus. Kepada kita sekalian, Allah telah memberikan Roh-Nya yang menjadikan kita putra-putri Allah, menjadikan kita orang-orang yang bebas merdeka. Maka menghadapi kecemasan, prediksi-prediksi yang barangkali akan membawa krisis, ada keyakinan dalam diri kita bahwa Allah akan selalu menyertai kita. Bagian terakhir dari Injil hari ini, ketika genap 8 hari anak itu harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Allah telah sejak dahulu merencanakan untuk selalu menyertai perjalanan kita putra-putrinya. Maka biarlah ada kecemasan, biarlah ada kekhawatiran, tetapi juga mesti dibangun sikap iman. Allah menyertai kita sepanjang waktu. Kata-kata Yesus ketika berpisah dengan murid-muridnya, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Itulah keyakinan kita, Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, menapaki tahun 2023 bersama dengan Maria Bunda Allah.